Selamat datang di Megawati Institute. Pada hari ini kita akan mendiskusikan semacam refleksi ya, catatan Trisakti menyongsong tahun 2017. Topik ini menjadi begitu penting karena misi daripada pemerintahan ini yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional itu, Perpres nomor 2 tahun 2015, misi jangka menengahnya itu adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Mantap. Berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Atas dasar itu maka kemudian ada proses transformasi yang harus dijalankan melalui serangkaian program kerja agar misi itu dapat tercapai. Proses transformasi itu diharapkan dapat menjadi sebuah habitus gitu ya, dari satu order, dari satu arena yang sebelumnya dianggap, kalau kita bisa sederhanakan, market liberalism gitu, mengarah kepada orde yang menuju Trisakti, menjadi habitus Trisakti, menjadi arena Trisakti. Nah, atas dasar itu maka kemudian pemerintah melalui Pak Presiden Jokowi mengagendakan satu reform struktural yang sistematik. Nah, reform struktural itu mencakup 3 hal, mencakup perubahan terhadap satu yang paling kita tahu adalah pengalokasian mengenai sumber daya. Terakhir Pak Presiden sangat serius berbicara mengenai redistribusi aset. Kemudian membangun daerah dari pinggiran, tujukan dengan APBN, dana desa dan seterusnya. Kemudian yang kedua melalui sejumlah polisi-polisi tadi untuk mendukung proses-proses agar sumber daya yang ada di daerah itu lebih meningkat. Kemudian yang ketiga juga menyangkut agen ataupun pelaku. Jadi reform struktural itu menyangkut 3 bagian yang dilakukan oleh Pak Presiden. Pertama ada proses realokasi sumber daya, kemudian yang kedua diikuti oleh afirmasi policy. Kemudian yang ketiga ditunjukkan dengan perubahan harusnya juga datang dari agen ataupun pelaku di seluruh bidang kehidupan yang ditandai dengan revolusi mental. Itu coraknya kan seperti itu. Nah, persoalannya kemudian, apakah 2 tahun berjalan sampai dengan saat ini, reform struktural untuk mengarahkan perubahan orde, mengarahkan transformasi itu sudah berjalan atau masih tersendat-sendat? Nah, ini yang kita diskusikan bersama-sama pada hari ini untuk melihat dalam perspektif kedaulatan. Kita terus-menerus diserang isu mengenai tenaga kerja asing. Kedaulatan itu yang paling sederhananya itu adalah menjadi tuan rumah di negara sendiri, di negeri sendiri. Dalam isu kemandirian kita diterjang dengan isu sampai saat ini dengan terkait misalnya dengan soal-soal pemerataan, dengan persoalan yang terkait dengan kepribadian tadi itu ya, kita dihadapkan dengan isu mengenai intoleransi yang semakin mengemuka ya, bergejolak sampai dengan saat ini. Padahal sisi lain kepribadian yang kita maksud dalam perspektif ini adalah kepribadian yang bergotong royong. Nah, atas dasar itu maka kemudian terima kasih sekali lagi atas kedatangan Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini memberikan manfaat yang besar untuk kebaikan Indonesia di masa yang akan datang. Telah hadir Kang Yudi Latif, lalu ada Kang Sobari, lalu yang ketiga ada Kang Muhammad Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Guru dan Bapak-bapak para hadirin sekalian. Saya kira ada hal yang penting sekali untuk kita garis bawahi, karena itu tidak pernah digarisbawahi, bahwa Trisakti itu mandat dari Presiden
Bung Karno, bukan dari Bung Karno pribadi, itu presiden yang melihat persoalan bangsa dan menemukan 3 cara membangun suatu kekuatan bangsa yang hebat dengan 3 unsur yang tidak usah saya ulang. Jadi mandat dari pemikiran beliau itu bukan suatu warisan khusus untuk PDIP, bukan, ini tugas seluruh partai politik di Republik ini. Tapi celakanya bagaimana kita mendeliver kesadaran ini kepada bangsa secara keseluruhan. Ada suatu kecenderungan bahwa PDIP kelihatannya memperlakukan ini milik kita yang ini pekerjaan sebesar ini hanya dilakukan oleh satu partai. Mana bisa? Ini pekerjaan bangsa, bukan pekerjaan PDIP. Bahwa PDIP ada di garis depan itu memang itu kewajiban politik. Dan kalau orang lain bisu sama sekali, PDIP yang berteriak-teriak sampai kupingnya yang budek-budek itu terpaksa mendengar. Dan teriak ini tidak akan pernah berakhir, terus menerus. Tetapi bukan hanya berteriak, ada langkah strategis di balik teriakan, yaitu punya Megawati Institute, udah itu langkah strategis betul. Punya Baitul Muslimin, itu juga langkah sangat strategis. Saya memandang 2 pusat kekuasaan kecil di dalam PDIP ini adalah kekuasaan atau bisa juga disebut kekuatan non politik dari suatu partai politik. Baitul Muslimin harus non politik sebenarnya intinya, untuk menunjukkan kepada dunia wabil khusus secara spesifik, menunjukkan pada orang-orang yang memakai platform keislaman, tidak soal keagamaan tapi keislaman spesifik. Yang sampai menuding PDIP ini ecek-ecekan karena tidak punya concern kepada urusan-urusan keagamaan. Baitul Muslimin berbicara dalam soal itu. Ini ada sosok yang mengerikan dilihat dari musuh-musuh, jadi tidak bisa berani sembarangan. Ini bagian dari cara kita membangun kepribadian. Ini berarti saya berbicara tentang kepribadian PDIP dulu, internal dulu, karena untuk kepribadian nasional sudah saya lemparkan, entah mekanismenya kayak apa, orang-orang tidak akan begitu peduli. Maka PDIP memulai dengan langkah-langkah strategis. Langkah strategis sekali lagi mempunyai Baitul Muslimin, kekuatan non politik di dalam suatu partai politik, yaitu instrumen itu, namanya instrumen lapangan, untuk menunjukkan bahwa PDIP itu punya concern serius dalam urusan keumatan. Tapi umat di mata PDIP sudah diubah menjadi rakyat, bukan umat Islam, tapi umat pada umumnya, umat Indonesia, rakyat Indonesia. Dari keumatan ke kerakyatan sudah dipindah itu menjadi sangat jelas. PDIP menjadi sangat jelas memikirkan ini. Jangan main-main kita akan kalian anggap ini partai yang tidak mengerti agama. Ngerti, jelas sosoknya. Ya, tetapi sosok Baitul Muslimin ini sampai saat ini produknya apa? Saya belum begitu jelas dan saya tidak pernah mendapat limpahan ini atau dikirimi atau dilampiri bahan-bahan yang dikerjakan oleh Baitul Muslimin. Kalau itu produksinya tentulah ada, maka itu akan menjadi sesuatu kekuatan pembenaran bahwa partai ini partainya kaum marhaen, partainya wong cilik, partainya rakyat yang tertindas termasuk di dalamnya. Nah, sebagai partainya orang tertindas, concern kepada ketertindasan, concern kepada rakyat pada umumnya untuk membangun pribadi yang tidak sama dengan partai lain. Harusnya sekalipun orang juga ngomong nasionalisme, tidak sama nasionalismenya PDIP dengan nasionalisme partai-partai lain. Tidak sama keislamannya PDIP dengan keislamannya partai-partai yang lain. Karena Islamnya PDIP bukan Islam teks, bukan Islam kitab-kitab, tapi itu Islam kitab yang lebih besar. Bukan di kitab suci, kitab yang lebih besar, yaitu kehidupan.
concernnya di kehidupan itu dari itu dinyatakan, sehingga setiap kali Ibu Mega pidato, basis pidatonya itu material, sesuatu yang nyata, tidak boleh ideologis lagi karena itu datang dari tingkat bawah. Yang ideologis silakan Dewan Pimpinan Pusat, tapi di bawah-bawah ini tidak usah ideologis, di bawah itu kerja nyata, itu instrumen banyak, dan itu memperkukuh. Inilah pribadi, watak kepribadian dari suatu partai menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa zaman ini. Dilakukan tekanan-tekanan itu dan sebagian diabaikan, tidak usah disaut. Yang penting kita kerja. Zaman dulu itu ada pelukis namanya Sujoyono, itu selalu mengkritik Basuki Abdullah. Basuki Abdullah bukan pelukis, itu ahli gambar, belum memenuhi syarat untuk disebut pelukis. Terus menerus mengkritik itu. Dan Basuki Abdullah ditanya oleh wartawan, "Bung Basuki, Anda dikritik, bagaimana tanggapan Anda terhadap kritik-kritik Sujoyono?" "Oh iya, Sujoyono mengkritik terus dan saya kerja terus." Nah, itulah harusnya PDI. Peduli setan orang lain menganggap PDI itu periferal di dalam keagamaan, periferal dalam kita. Dalam urusan kitab memang periferal apa urusannya? Nggak usah kita menyaingi NU, tidak usah menyaingi partai-partai Islam dari sudut pemahaman keagamaan versi kita. Kitab suci, kitab yang tidak usah suci, kitab di kemasyarakatan itulah, itu kitab biasa, tapi itu lebih fundamental karena itu pesan kitab suci ya untuk menata kitab yang tidak suci itu. Urusan partai begitu, itu Baitul Muslimin. Tapi sekali lagi Pak Hamka itu apa kerjanya? Gua nggak pernah tahu. Ini pertanyaan, bukan tuduhan. Jadi pertanyaan ini saya menunggu kalau hasilnya ada, maka kita akan gemakan tinggi-tingginya. Kemudian Megawati Institute tadi khusus ekonomi ya, meneliti ekonomi. Kalau Megawati Institute mempunyai penelitian tentang ekonomi, bagaimana kehidupan rakyat, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terbatas yang agak kecil ini memiliki makna kepada kehidupan rakyat dan sebagainya, dan banyak hal dalam berhubungan dengan ekonomi. Tapi pun jangan ekonomi makro, itu urusan Sri Mulyani. Urusan PDIP bukan akan menggarisbawahi tren-tren ekonomi tumbuh. Nah, PDIP pertanyaannya peduli setan ekonomi tumbuh tinggi. Yang ingin saya lihat ialah apakah tumbuhnya kecenderungan tumbuhnya ekonomi itu ada relevansinya dengan kehidupan rakyat. Kalau itu semua hanya tumbuh dan itu hanya megah untuk laporan ke Bank Dunia maupun ke IMF ke partainya Sri Mulyani, itu elitis, itu bukan PDIP. Ini partainya rakyat, itu berbicara tentang rakyat. Boleh kita harus paham tren-tren global itu, kita harus paham karena kita dikendalikan oleh kekuatan global itu. Bagaimana kita melawan kekuatan global itu? Situasi yang diteriakkan Bung Karno oleh Presiden Republik Indonesia yang bernama Bung Karno, Presiden pertama, tidak sama dengan situasi pada saat ini. Di zaman itu barangkali kita bisa berkata itu agak lebih mudah situasi. Dunia belum sekompleks hari ini. Kita ingin membangun pribadi pada tataran dunia yang kompleks dan agresif dan sangat penetrating di dalam kehidupan kita dengan mekanisme yang begitu dahsyat. Nah, tidak akan mudah. Kita makin sulit. Tetapi ini kesulitan yang bisa kita kendalikan. Kita tidak akan kalah. Kelompok-kelompok kecil LSM itu banyak yang berteriak tentang perlawanan. Perkara kalah dan menang itu bukan urusan. Begitu pula hendaknya partai kita, partai PDI Perjuangan. Jangan bicara tentang kalah. Yang dilakukan ialah melawan. Untuk apa? Saya hanya untuk bicara dengan dari Trisakti, saya hanya ingin ngomong tentang kepribadian.
Untuk apa melawan? Untuk mendesakkan bahwa kita punya kepribadian. Dan kekuatan besar di luar yang tahu bahwa kekuatan kita kecil, tapi kita gigih, kita konsisten. Dan gigih dan konsistensi itu, konsistensi ideologis yang harus diterapkan lapisan atas, lapisan elit partai, tetapi di lapis bawah instrumen-instrumen tangan-tangan PDIP di lapangan, lapor, nyetor data. Syukur ini seluruhnya relevan sehingga pimpinan partai berbicara idealisme di bidang politik di backup oleh materi kebudayaan pribadi. Dan kalau kami belum bisa membangun pribadi Indonesia dalam keseluruhan, kami membangun kepribadian di dalam partai. Tapi karena kami pernah berkuasa dan sekarang kurang lebih juga berkuasa lagi, kepribadian itu harus ditampakkan, harus jelas, tidak dipidatokan, ditampakkan dalam sosok. Inilah pribadi kami. Maka PDI punya pribadi ini. Maka di dalam kebudayaan PDIP berbicara tentang kepribadian ini materinya. Materi di bidang kebudayaan ini akan sangat banyak. Jangan dikecoh oleh cara berpikir pejabat masa lampau. Kebudayaan itu cukup tarik balik. Kebudayaan itu cukup puisi, tidak. Yang namanya kebudayaan itu adalah mentalitas dalam salah satu sisi. Berpikir kreatif, berpikir strategis. Itu dilakukan oleh bangsa kita. Berpikir kreatif dan strategis itu watak bangsa Indonesia. Jangan lupa itu. Di lapis bawah sekalipun, orang yang berpikir strategis kreatif. Banyaknya minta ampun tetapi tidak ada catatannya dalam buku-buku besar. Pemerintah pun tampaknya tidak masuk dalam catatan partai. Ini kalau ini benar, maka ini dengan kata lain saya menyampaikan imbauan hendaklah partai memiliki catatan tentang orang-orang biasa senantiasa berpikir strategis dengan kreativitas yang diperbarui. Wah, ini di PP melek betul strategis dan turun ke Baitul Muslimin lebih melek lagi, turun pula ke Megawati Institute lebih melek lagi tentang perkara-perkara lapangan. Jadi gagasan ideal secara politik di backup oleh 3 unsur ekonomi, politik dan kebudayaan. Siapa yang menandingi ini? Kalau ini dilakukan, kalau ini pekerjaan di kata sebaik-baiknya, karena partai lain lebih banyak mengkosong. Nah, saya tahu lebih banyak ngomong tentang citra dan dia keropos, baliknya keropos. Nah, kita nggak boleh keropos. Partainya rakyat tuh keropos, nggak bisa. Wah, partainya rakyat itu mempunyai konten kerakyatan yang sangat kuat. Dan begini, cara memberi apresiasi tentang dari sudut kebudayaan. Sardono Kusumo itu pernah jadi rektor Dewan Institut Kesenian Jakarta dan pernah mengajak dari awal sebelum dia bekerja itu sudah memikirkan memberi gelar MA bagi orang-orang yang tidak pernah sekolah tetapi mereka itu pematung, mereka itu penyair, mereka itu apa-apa, orang-orang kreatif yang bekerja, orang beneran. Ini kelihatannya belum diwujudkan. Cara berpikir memberi apresiasi seperti itu hendaklah ditampilkan di PDIP. Tempo hari itu ada ulang tahun itu yang diberi hadiah itu orang partai semua. Saya berharap mestinya PDIP melaporkan orang-orang kreatif yang kami identifikasi sekian juta orang. Kreatif itu banyak. Termasuk penulis. Esais, penjaga taman kata-kata, dan ada lagi kalau namanya Bujangga, penjaga taman kearifan, lebih tinggi lagi. Nah, penjaga taman kata dan taman kearifan itu bukan unsur seni belaka, itu unsur hidup yang esensialnya hidup
Itu yang dibalik keindahan ekonomi, dibalik keindahan kata-kata, sastra dan sebagainya. Sastra nggak penting kalau nggak ada menyangkut keindahan kehidupan manusia. PDIP tidak penting kalau tidak mengurus manusia. Iyalah, dahsyat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia diperjuangkan apa? Rakyat. Nah, sudah benar itu. Sudah benar itu. Jadi refleksi awal tahun ini saya sampaikan dengan baik dan saya kira ini akan saya tulis supaya ada dua hal yang penting kalau ditulis. Yang mendengar lebih banyak, honornya ada 2. Kalau tidak ditulis ya honornya ya cuma 1. Ini apakah tidak strategis? Sangat strategis. Apakah ini tidak kreatif? Hanya kreativitas. Jadi begini, cara PDIP menjelaskan kebudayaan tidak hanya ke kepribadian, kebudayaan itu wilayahnya yang harus dijelaskan. Oh, memandang orang-orang yang bekerja di lapangan dengan kreativitas, dengan kesenian yang jelas. Lupakan keseniannya, jangan kesenian yang ditonjolkan, tapi keputusan-keputusan strategis, kreativitas, bersikap arif. Indonesia ini tempatnya orang yang arif. Dan arif itu jangan dianggap cuman kearifan lokal. Saya ngamuk di Lemhanas karena mereka menyebut kearifan lokal. Tidak bisa. Siapa yang bilang itu lokal? Ini orang barat supaya kita tidak gede. Kearifan is kearifan. Karena itu tentara, mereka nanya langsung, Pak Sobari, kalau gitu kearifan apa? Kearifan bangsa. Ceplakap semua. Bukan kearifan lokal, kearifan bangsa. Tentara itu kalau ditakuti cuma bangsa putra. Jadi ada kata kunci melawan tentara itu, bangsa. Kalau rakyat nggak digubris. Tapi kalau bangsa, NKRI. Nah, jadi para hadirin, saya tidak tahu. Saya kira kawan-kawan makin senang kalau saya bicara makin banyak. Nanti bagiannya akan sedikit-sedikit. Nah, tiba-tiba kembali ke urusan membangun kepribadian itu. Kepribadian yang diinginkan Bung Mangla, kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa ini apakah mudah membangunnya? Itu romantisme zaman Bung Karno, romantisme seorang pejuang pemersatu bangsa yang memerdekakan bangsa. Memang itu wilayah perjuangannya. Kalau tidak ngomong kepribadiannya, urusannya. Oh, tidak ikut sama Belanda, tidak ikut sama Amerika, tidak ikut sama barat-barat lainnya. Kami Indonesia bangsa malah ditawarkan supaya negara-negara lain itu pakai dasar negara Pancasila juga. Saking kuatnya kesadaran tentang pribadi-pribadi. Karena Bung Karno mempunyai perlawanan. Sekarang ini para hadirin, bagi saya ini juga wilayah keterjajahan yang jelas. Untuk saya ini bukan tahun 2017. Ini tahun 1825 sampai tahun 1830. Bagi saya ini jalannya perang Jawa, perangnya Pangeran Diponegoro yang kesukaran mencari kekuatan pendukung, kesukaran mencari pendukung di kalangan keraton sendiri, kesukaran. Tapi beliau jalan. Dan lama-lama pendukungnya datang dari kaum ulama. Dan para hadirin, apakah Anda sekalian menyadari? Hanya dalam satu pelita 5 tahun beliau membuat company hampir gulung tikar. Kalau beliau tidak keburu ditipu oleh De Kock dan Clarence, nggak keburu ketipu, karena beliau orang baik. Nah, diajak kumpul-kumpul di gubernuran mana, datang, tangkep. Kalau tidak keburu itu, company gulung tikar. Tapi keburu. Dan mari kita bandingkan dengan pemerintahan modern. 7 pelita. Apa yang dikerjakannya? Betulkan kereta api aja udah bisa. Itu kita tahu karena kemudian Pak Jonan yang membetulkan kereta api. 32 tahun itu pemerintah ngurus apa?
Nah, tidak ada urusan dengan kepribadian itu. Yang berurusan dengan kepribadian, pemerintah menangani mandat konstitusi. Mandat konstitusi apa? Makmurkan rakyat. Mengapa diutang? Makmurkan. Lalu revolusi mental mau melakukan apa? Public service. Jawaban in public service in line dengan semangat Bung Karno membangun pribadi bangsa. Jadi pribadi bangsa ini salah satu indikatornya, jangan biarkan rakyat Indonesia keleleran di luar negeri. Itu memalukan. Jangan biarkan keleleran mencari sandang pangan dari ibu-ibu kayak begitu, disetrika lain, diperkosa di luar negeri. Kalau profesor, kalau apa, dokter, ahli-ahli mencari pekerjaan di luar negeri itu dibolehkan, karena membawa devisa masuk lebih besar dan di sana menawarkan namanya dignity. Ini orang Indonesia. Kamu ngerti bikin ini? Wah, tidak bisa Pak. Kamu Malaysia sih tidak bisa. Indonesia bisa. Tanya ke India. India, do you know these things? Well, we know in our village that we also doing this thing, but yours is much better. Ya, better. Begitu ngomong ahli-ahli itu. Kepribadian. Kita harus singkat di luar negeri. Kalau enggak digila sama India dan sama Cina. LSM itu di mana hadir Cina dan India, singkatnya begini. Orang Indonesia diam-diam dulu, nanti dicekek di belakang hari. Ketika rumusan kesimpulan dibikin, mampu nggak dia? Pasti biasanya nggak bisa. Baru itulah kalau LSM itu Indonesia tampil. Karena nggak bagus bahasa Inggrisnya, nggak bisa cerewet orang-orang itu. Nah, para elit supaya tidak jauh-jauh membicarakan kepribadian, kebudayaan yang menampilkan pribadi yang sangat jelas. Kebudayaan Timur itu Indonesia. Indonesia itu mempunyai Jawa. Salah satu kekuatan Jawa itu memiliki suatu corak counter culture, gaya Timur, gaya Jawa, ditulis oleh Soejarmoko, orang terkemuka, berbasiskan perlawanan Syekh Siti Jenar terhadap dominasi kaum Wali 9 itu. Ada suatu counter culture gaya Timur. Nah, counter culture itu tidak berlaku semata-mata di dunia pemikiran dan perjuangan keagamaan. Counter culture itu banyak dilakukan para filsuf, para budayawan, para dosen. Itu mempunyai gaya counter culture, hanya tidak dihimpun. Saya kira pada suatu saat kita harus himpun seluruh kekuatan pemikiran Indonesia sebagai suatu perlawanan, sebagai suatu alternatif, kalau tidak perlawanan, alternatif dari Barat. Terus terang sekarang ini saya punya musuh saya ialah kekuatan dominan, kekuatan monopolistik. Apa urusannya Alfamart, Indomaret? Itu yang bajingan itu para wali kota, para bupati dan para gubernur di daerah-daerah memberi izin. Anda tahu waktu mereka mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur atau mau jadi bupati, pidatonya sama sekali tidak mencerminkan kepribadian. Itu mencerminkan jongos, mentalitas jongos. Saudara-saudara, rakyat negeri mana itu? Kalau saya menang, ini sebelah ini bangun ini mall, Alfamart, Indomaret, Pak, sudah saya kasih izin supaya Anda modern, Anda bisa jalan ke situ adem. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih belat-belaan, saudara-saudara, kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi wali kota, diam saja. Saya akan makmurkan pengusaha-pengusaha asing. Saya beri tempat istimewa, suruh membangun, dan mereka akan mengambil untung yang besar dari negeri ini. Ada pun Anda tidak usah makan, prihatin. Itu kata-kata itu sebenarnya Anda tidak perlu makan. Kita prihatin saja, menanggung derita tanpa mengeluh. Kan itu. Tapi rakyat ini goblok, kadang-kadang itu goblok, menjengkelkan betul kadang-kadang itu. Diberi tawaran palsu seperti itu, gembira dia. Kita akan punya mall.
Mall itu tulisannya MOL. Mall. Kita akan punya mall. Itu modernity. Tapi modernity without personality. Ini modernity tanpa personality. Karena personality-nya orang Barat, Bung Karno akan menolak segala yang asing. Sekarang ini sudah Bung Karno dibunuh oleh kekuatan Dajjal. Dihadirkan kekuatan yang sangat menjilat, kekuatan Barat, bertahun-tahun menguasai kita atas nama kepentingan Barat, kapitalis. Bangga dengan itu. Kita dihancurkan, tapi kita tidak sadar. Nah, para hadirin, supaya kita punya kepribadian, mari kita kasih tahu ibu-ibu dan kaum muda PDIP. Itu aja dulu deh. Beritahu, kalau memilih pemimpin, jangan berpikir tentang popularitas, nanti dulu. Jangan berpikir tentang kulitnya bagus dilihat. Jangan berpikir tentang bisa monyong dengan bagus. Jangan dipikirkan. Monyong dengan bagus itu kebohongan. Karena kalau tulen mana Bung Karno pernah pidato rapi. Pidato lu menggebu-gebu, nggak mikirkan sopan santun. Yang dipikirkan adalah esensi dari apa pembicaraan dan menggalang kekuatan bangsa. Sekarang ini kalau saya jadi gubernur, banyak itu di kalangan kawan-kawan gua pakai pici dan ngomong halus tidak ada hubungannya dengan hati halus. Cuma Ahok dia enggak gitu. Belak-belakan lah, nggak perlu munafik. Nah ini para hadirin ya, ibu-ibu itu terpesona pada wajah. Jengkel saya pada ibu. Ya, pemilu demi pemilu yang lalu itu ibu-ibu menjerumuskan bangsa ini memilih orang yang tidak dipilih semestinya. Ya, mari PDIP tidak begitu. Memilih yang betul-betul ada esensinya. Jangan terpesona oleh warna, jangan terpesona oleh omongan yang halus. Omongan halus itu gambaran dari kelicikan. Orang baik tidak ada ngomong halus-halusan. Kecuali Kanjeng Nabi, itu lain lagi. Ya, Kanjeng Nabi ya kita nggak bisa harus jadikan Nabi lah. Jadi perhatian ya, kepribadian itu kita tampilkan esensial dalam hidup kita dan kita memberi penghargaan. Kita memberi penghargaan pada diri kita. Kalau seluruh bangsa sudah diimbau bahwa Trisakti itu mandat nasional, tidak ada yang peduli, tidak ada masalah. Kita telah mengingatkan dan kita kemudian menjadi pelopor dalam urusan mewujudkan Trisakti itu sendiri. Diperlukan 3 pusat kajian atau apa, satu kajian budaya, satu kajian ekonomi, satu kajian politik itu tersendiri di wilayah ini. Menyewa orang-orang, banyak orang-orang yang nganggur-nganggur, pensiunan, apa segala masih ada punya otak, udah pasir. Suruh aja mengerjakan gitu-gitu, akan menghasilkan sesuatu. Janji, kalau kau tidak memberikan sesuatu temuan lapangan yang substantif, kau gantung itu. Siap, di Monas gantung. Saya kira itu saja.